Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Pratiwi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Islam 45 Bekasi, yang sebagaimana menjadi peserta KKN tahun 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN di era COVID-19 ini, saya melaksanakan kegiatan dengan tema pemberdayaan masyarakat berbasis digitalisasi di era COVID-19 dengan program kerja yaitu produksi telur asin sebagai peluang pendapatan tambahan di era new normal, dalam yang bertempatkan di domisili saya sendiri yaitu Kelurahan Padurenan, dengan pelaksanaan kegiatan pertama yaitu sosialisasi atau penyampaian dan pengenalan akan pentingnya berwirausaha di masa pandemi ini, yang dilakukan melalui daring karena kondisi wilayah yang sudah memasuki zona merah. Kemudian kegiatan kedua yaitu edukasi dan pelatihan cara pembuatan telur asin yang dilakukan dengan daring juga. Kemudian kegiatan tiga yaitu sosialisasi untuk memasarkan produk melalui sosial media Facebook dan WhatsApp yang dilakukan melalui daring dan sebagian door to door. Kemudian ada kegiatan tambahan yaitu pembagian masker sebagai bentuk upaya untuk pencegahan COVID-19 ini. Saat ini pandemi masih berlangsung dan masih belum diketahui kapan berakhirnya. Masa pandemi membuat perekonomian tersendat karena diberlakukannya PSBB yang mengharuskan pekerja yang bekerja di rumah dan pedagang yang libur berdagang. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini mungkin masyarakat bisa mencari peluang usaha seperti produksi telur asin untuk mendapat pendapatan tambahan di masa pandemi ini. Berikut cara pembuatan telur asin yang akan saya sampaikan. Untuk cara pembuatan telur asin, yaitu pertama-tama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya yaitu ember plastik, kompor, panci, alat pengaduk, dan tempat penyimpanan telur atau toples. Lalu untuk bahannya sendiri yaitu telur bebek segar antara 10 butir sampai 30 butir. Sebaiknya gunakan telur dengan usia 1-2 hari agar hasilnya berkualitas. Lalu abu gosok atau bubuk batu bata merah kurang dari 1,5 liter. Kemudian garam dapur setengah kilogram, lengkuas, serai dan daun salam. Kemudian air bersih secukupnya. Nah, untuk cara pembuatan telur asin yaitu pertama-tama tuangkan abu ke dalam tempat yang sudah disediakan, lalu campurkan dengan garam serta bahan tambahan yang terdiri dari serai, lengkuas, dan daun salam. Untuk bahan tambahan itu sendiri bersifat opsional, bisa ditambahkan maupun tidak. Lalu beri air dan aduk hingga merata seperti gambar. Keempat, setelah adonan telur asin selesai yang terdiri dari bahan campuran, masukkanlah telur bebek yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian usahakan telur tertutup semua dengan adonan telur asin yang telah dibuat. Tunggu 1-2 minggu untuk hasil yang baik. Keuntungan untuk memakan telur asin itu sendiri yaitu kandungan kalori telur bebek berasal dari protein, lemak, dan karbohidrat yang menghasilkan energi bagi tubuh, lebih mengenyangkan dan mendukung seluruh tubuh seperti otot, kulit, rambut, dan lain-lain. Terdapat vitamin seperti vitamin A, vitamin B12, vitamin B kompleks, vitamin D, dan vitamin E. Lalu mempunyai unsur mineral yaitu selenium, zat besi, seng, fosfor, dan kalsium. Selenium itu sendiri berguna untuk mendukung sistem kekebalan tubuh serta membantu tubuh untuk membuat hormon di kelenjar tiroid. Lalu ada zat besi yang bermanfaat untuk membantu sel darah merah mengangkut oksigen dan memproduksi energi. Lalu untuk kerugian telur asin itu sendiri yaitu kolesterol tinggi. Untuk kandungan kolesterol telur bebek lebih tinggi dari telur ayam. Demi kebaikan, maka sebaiknya mengkonsumsi dengan batasan yang wajar.
Nah, lalu ada tinggi natrium. Telur bebek yang diasinkan kebanyakan juga sangat asin sehingga perlu waspada bagi penderita darah rendah. Pengasilan telur merupakan salah satu cara untuk mengawetkan telur. Selain sebagai pengawetan, dengan cara ini kita juga bisa berwirausaha untuk menjual telur asin tersebut untuk sebagai pendapatan tambahan. Bisa dilihat dari tabel analisis usaha. Untuk produksi telur asin 3 buah saja sudah memiliki keuntungan sebesar 4.000. Maka dengan ini dapat dijadikan peluang usaha sebagai pendapatan tambahan di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan ini masyarakat bisa berinovasi dan bersaing dalam mencari peluang usaha di masa pandemi sekarang ini untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.